Football Universe. Basket adalah olahraga yang sangat dicintai Chiellini. Sejak kecil dia mengidolakan Kobe Bryant sebagai pemain favoritnya. Tetapi mengapa akhirnya Chiellini menjadi legenda sepak bola Juventus dan Italia? Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka bermain game tetapi dapat cuan, silahkan tonton video berikut. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with the back. Miralem Pjanic draws you. Jacko, wow! Stop! Edin Dzeko Untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. Giorgio Chiellini lahir pada 14 Agustus 1984 di kota Pisa, Italia. Berbeda dari pemain sepak bola pada umumnya yang terlahir dari keluarga biasa saja atau berkekurangan, Chiellini justru lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Ibunya Lucia adalah seorang manajer bisnis dan ayahnya Fabio adalah seorang dokter ahli ortopedi. Chiellini juga terlahir sebagai anak kembar. Saudara kembarnya bernama Claudio. Meskipun lahir di kota Pisa, Italia, tetapi keluarganya bermukim di kota sebelah, yaitu Livorno. Di kota inilah Chiellini dan saudaranya dibesarkan. Orang tua Chiellini tidak membatasi anak-anak mereka untuk memilih menekuni pendidikan ataupun olahraga. Karena hal inilah, maka Chiellini kecil memilih basket sebagai olahraga favoritnya dan dia selalu meminta orang tuanya untuk dibelikan video permainan basket Kobe Bryant serta jersey dan sepatunya. Kecintaannya terhadap basket tidak membuatnya melupakan pendidikan di sekolah. Tercatat Chiellini adalah salah satu murid dengan prestasi yang cukup baik juga di bidang pendidikan. Nilai-nilai mata pelajarannya selalu berkisar A atau B+. Guru Chiellini sendiri mengakui bahwa Chiellini adalah anak yang pintar dan karena itu menyarankan agar orang tuanya mendukung pilihannya. Pada waktu usianya mencapai 6 tahun, Chiellini mengambil langkah yang tidak diduga sebelumnya, yaitu meminta kepada orang tuanya untuk masuk Akademi Sepak Bola Livorno. Hal ini tentu membuat orang tuanya terkejut, karena mereka pikir Chiellini akan menekuni basket yang sangat dia cintai. Ternyata dia memilih sepak bola. Ketika ditanya alasannya, Chiellini mengungkapkan bahwa dia merasa tidak terlalu tinggi untuk menjadi seorang pemain basket nanti. Kedua orang tuanya tetap mendukung keinginan anaknya ini, dan mereka pun mendaftarkannya di Akademi Livorno. Ternyata keahlian bermain sepak bola Chiellini cukup baik, dan pelatihnya melihat bakat tersembunyi dalam dirinya, sehingga dia dimainkan sebagai seorang gelandang bertahan. Seiring berjalannya waktu, dia pun dimainkan di posisi sayap dan akhirnya menemukan posisi paling tepat untuknya, yaitu di sektor bek kiri. Di akademi ini, Chiellini muda berlatih dan mengembangkan bakatnya selama 10 tahun, dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Chiellini kemudian mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi pemain muda di klub AC Milan saat usianya menginjak 16 tahun. Tetapi sayang, pelatih AC Milan waktu itu tidak terlalu suka gaya permainannya.
Kesabaran Chiellini kemudian berbuah manis saat dia menembus tim utama Livorno yang berlaga di Serie C1. Di musim 2000-2001 tersebut, Chiellini diturunkan sebanyak 3 kali. Dan di musim berikutnya 2001-2002, Chiellini diturunkan sebanyak 5 kali. Penampilan Chiellini di Serie C ternyata menyita perhatian AS Roma yang kemudian membelinya di bulan Juni tahun 2002. Tetapi dia kemudian dipinjamkan kembali ke Livorno. Dan kali ini Chiellini mencoba tampil lebih baik dengan diturunkan di 6 pertandingan. Pada musim berikutnya, Chiellini dipercaya menjadi pemain utama Livorno dan diturunkan di 42 pertandingan serta mampu mencetak 4 gol. Karena pencapaian ini, maka Livorno kemudian membeli kembali Chiellini dari AS Roma. Klub besar Serie A Juventus kemudian jatuh hati kepada Chiellini. Mereka membelinya dari Livorno seharga 6,5 juta euro. Tetapi mereka tidak langsung memainkannya, melainkan meminjamkannya ke Fiorentina untuk musim 2004-2005. Di Fiorentina, Chiellini tampil fantastis. Dia mampu menjadi bek kiri yang lengkap dan membuat pertahanan Fiorentina menjadi solid. Selama semusim di Fiorentina, Chiellini bermain di 42 pertandingan mereka dan mampu mencetak 3 gol. Setelah debut sensasional di Serie A bersama Fiorentina, Juventus akhirnya memanggil kembali Chiellini dan membayar 4,3 juta euro kepada Fiorentina sebagai bagian dari perjanjian mereka. Di musim 2005-2006, Chiellini langsung dijadikan pemain utama oleh Fabio Capello di sektor bek kiri dan dia diturunkan di 23 pertandingan Juventus. Chiellini kemudian mengantarkan Juventus meraih Scudetto ke-29 mereka di musim pertamanya bersama Juventus. Tetapi sayang, Scudetto Juventus ini harus dicabut beberapa waktu kemudian karena mereka terbukti terlibat dalam skandal Calciopoli. Gelar Scudetto ini kemudian diberikan kepada Inter Milan dan Juventus dihukum turun ke Serie B. Meskipun waktu itu Juventus kemudian banyak ditinggal pemain-pemain bintangnya karena tak ingin main di Serie B, tetapi Chiellini bertekad untuk tetap di Juventus. Hal ini kemudian menjadi pendorong yang baik karena Chiellini akhirnya tampil lebih dewasa bersama Juventus dan mampu membawa tim Zebra ini kembali naik kasta ke Serie A di musim berikutnya. Di Serie B, Chiellini tampil di semua pertandingan Juventus dan mampu mencetak 2 gol. Saat Juventus kembali bermain di Serie A musim 2007-2008, Chiellini sudah menjadi pilihan utama di lini pertahanan. Dia dimainkan di posisi bek kiri atau terkadang dia juga dimainkan di posisi center back. Perannya sangat vital di lini pertahanan. Dia sangat kuat dalam duel-duel bola udara, sangat lincah dalam merebut bola dari lawan, dan tackle-tackle kerasnya membuat striker lawan tak berkutik. Pada musim 2010-2011, Juventus mendatangkan beberapa wajah baru di sektor pertahanan mereka, yaitu Leonardo Bonucci dan Andrea Barzagli. Di luar dugaan, ternyata kedua orang ini sangat cocok dengan gaya permainannya Chiellini, dan mereka pun menjadi trio tangguh di pertahanan Juventus. Di bawah asuhan pelatih revolusioner Antonio Conte, Juventus perlahan tapi pasti mulai menduduki 4 besar di Serie A. Pada musim 2011-2012, Conte kemudian mengubah formasi dasar Juventus yang biasanya bermain dengan 4 bek menjadi bermain dengan 3 bek. Chiellini, Bonucci, Barzagli kemudian menjadi semakin solid. Karena penampilan mereka yang meningkat, maka mereka pun diberi julukan BBC sesuai inisial nama, dan di musim tersebut mereka bukan hanya menjadi trio bek terbaik di Serie A, tetapi bisa juga dikatakan terbaik di dunia. Mereka kemudian mempersembahkan gelar Scudetto bagi Juventus. Kesuksesan tersebut menjadi awal bagi kesuksesan Juventus di Serie A dan di Liga Eropa.
Chiellini mampu membawa Juventus meraih Scudetto 9 kali berurutan, memenangi 5 kali Coppa Italia, 5 kali Supercoppa Italiana, dan 2 kali masuk final Liga Champions, meskipun keduanya berakhir kalah. Prestasi tersebut kemudian menjadi salah satu prestasi terbaik seorang bek Juventus yang pernah ada. Pada musim 2018-2019, Chiellini mendapatkan tanggung jawab baru, yaitu sebagai kapten Juventus, menyusul kepergian kapten terdahulu, yaitu Gianluigi Buffon. Tanggung jawab ini dia jalankan dengan baik, dan pada Januari 2019, dia berhasil mengangkat trofi pertamanya sebagai kapten, yaitu trofi Supercoppa Italiana. Pada 2 Agustus 2021, Chiellini menandatangani kontrak sampai tahun 2023 bersama Juventus. Tetapi di pertengahan musim 2021-2022, Chiellini kemudian mengumumkan bahwa dia akan berpisah dari Juventus di akhir musim. Dia kemudian setuju untuk bermain di Liga Amerika Serikat bersama Los Angeles FC sebelum masa pensiunnya. Untuk tim nasional Italia, Chiellini mulai dipanggil bergabung saat usianya masih 15 tahun. Waktu itu dia memperkuat timnas Italia U15. Dia kemudian reguler dipanggil bergabung di tiap kelompok usia, mulai dari U15, U16, U17, U18, U19, sampai pada U21. Dia memenangkan Piala Eropa bersama tim nasional Italia U19 di tahun 2003. Kemudian di tahun 2004 dia mendapat medali perunggu Olimpiade bersama tim U21. Sewaktu memperkuat Italia U21 ini, Chiellini dipercaya menjadi kapten tim. Pada tahun 2004, pelatih tim nasional Italia senior Marcello Lippi memanggil Chiellini untuk bergabung, dan dia pun sempat diturunkan di beberapa pertandingan persahabatan. Chiellini mulai menjadi bagian dari skuad utama tim nasional Italia senior pada tahun 2007. Dia kemudian dimasukkan dalam skuad Italia untuk bertanding di turnamen Piala Eropa 2008, menggantikan posisi Fabio Cannavaro yang mengalami cedera. Peran ini kemudian tidak disia-siakan Chiellini. Italia berhasil dibawanya melaju sampai babak perempat final sebelum dikalahkan sang juara, yaitu Spanyol. Sejak saat itu, Chiellini tak pernah absen membela timnas Italia, dan puncak dari prestasinya bersama tim nasional Italia terjadi di Euro 2020 saat dia menjadi kapten timnas dan sekaligus mengantarkan mereka menjadi juara Eropa. Chiellini sebenarnya sangat ingin membawa Italia menjadi juara dunia di Piala Dunia Qatar 2022. Tetapi sayangnya Italia gagal lolos kualifikasi, sehingga impian itu menjadi sirna. Pada tahun 2022, Chiellini kemudian memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Italia. Dari generasi ke generasi, Italia terkenal karena selalu dapat mengorbitkan bek-bek kelas dunia. Salah satu bek kelas dunia yang telah teruji ketangguhannya serta berprestasi bersama tim nasional Italia dan klub Juventus adalah Giorgio Chiellini. Hal penting yang Chiellini contohkan kepada dunia adalah meskipun dari kecil dia hidup serba berkecukupan harta, tetapi semangat pantang menyerah untuk mengerjakan sesuatu yang dicintainya terus bergelora. Orang tua Chiellini sendiri mengatakan bahwa Chiellini tak pernah malas berlatih sepak bola, dan ketika berada di lapangan, dia akan memberikan 110% kemampuannya. Beberapa bagian tubuh Chiellini pernah terluka parah. Kepalanya pernah pecah berdarah akibat terkena benturan. Kaki, engkel, lutut, tulang keringnya pernah retak. Rusuk dan dadanya berkali-kali disikut. Dan bahkan dia pernah digigit oleh Luis Suarez. Tetapi semua itu tak menghentikan Chiellini untuk menunjukkan kecintaannya pada sepak bola.